Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggara Putra dengan ujung NIM 047. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan value for money audit. Karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja, tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Perbedaan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Audit yang konvensional harus auditnya adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah disanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud karena suatu sumber daya ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menunjukkan 1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya, seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. 2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengolah sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan A. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. B. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. C. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk 1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. 2. Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. 3. Menilai efektivitas program atau unsur-unsur program secara terpisah atau tersendiri. 4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan benar. Standar audit pemerintah atau SAP. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintah adalah
A. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki capaian profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. B. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen secara organisasi maupun secara pribadi, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang harus di luar pribadinya atau eksternal yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. C. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan 2. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja. A. Perencanaan pekerjaan harus direncanakan secara memadai. B. Supervisi. Staf harus diawasi atau supervisi dengan baik. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. D. Pengendalian manajemen auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama, bentuk. Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. 2. Ketetapan waktu. Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. 3. Isi laporan. A. Tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Hasil audit. Auditor harus melaporkan temuan auditor yang signifikan dan jika mungkin melaporkan kesimpulan auditor. C. Rekomendasi. Auditor harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan. Kesimpulan. Tujuan value for money audit adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.